Sebanyak 90 warga desa Cimaragas, Kecamatan Pangatikan, Garut, Jawa Barat, mengaku jadi korban penipuan salah seorang oknum pegawai bank plat merah dengan modus acakan pinjaman kredit. Tak main-main, masyarakat di satu desa di Garut itu nama dan identitasnya dipakai untuk kepentingan kredit pinjaman, sehingga mereka mengeluh mendapat tagihan dari bank yang tak sesuai dengan nilai pinjaman. Sementara itu, identitas mereka pun dimanfaatkan untuk pinjaman kredit mulai dari 25 juta hingga 100 juta rupiah per orangnya. Namun setelah pencairan, tak ada warga yang menikmati uang hasil pinjamannya itu. Jubaida, salah satu korban, mengatakan ada seseorang yang meminjam identitasnya melalui seorang calo yang berinisial E. Calo tersebut cukup terkenal dekat dengan orang bank. Setelah meminjam dengan paksaan, kata Jubaida, akhirnya ia terpaksa memberikan ke calo tersebut. Namun setelah itu, tagihan kredit pinjamannya langsung atas namanya. Informasinya ibu berapa pinjamnya? Dipinjam 70 juta. Ya. Tapi memang tidak menerima ya? Tidak menerima, Tidak mengajukan. tidak mengajukan. Fajar, korban lainnya di bank yang sama, juga mengeluhkan peristiwa serupa. Bahkan namanya tercatat di bank meminjam sebesar 25 juta rupiah. Padahal ia hanya mendapatkan 1 juta rupiah dari calo E. Kadis Cimaragas Ila Nurul Fazri mengatakan pihaknya mendapatkan sebanyak 40 aduan, kemudian bertambah menjadi 90 warga. Tak hanya itu, beberapa pengaduan dari warga menyebut meminjam tidak sesuai nominal. Mereka pinjam 50 juta rupiah namun hanya dapat 10 juta rupiah. Sebelumnya tadinya hanya 40 orang, sekarang bertambah lagi menjadi 90 orang. 90 orang, Ya. Pak. Kasusnya sama, Pak? Ada yang Semuanya sama. Sementara itu, manajer bisnis Mikro BRI Garut Dedi Irawan membenarkan adanya temuan tersebut. Kini pihaknya tengah fokus mengatasi persoalan ini. Ketentuan kami bahwa nasabah itu datang ke BRI sebelum akad kredit itu menandatangani surat perjanjian hutang dan diverifikasi datanya, kemudian setelah benar diberikan informasi berapa pinjamannya, jangka waktunya dan angsuran tiap bulannya. Setelah itu kredit dicairkan melalui tabungan nasabahnya, Pak. Nah, jadi kalau nasabah itu dikasih 1 juta itu tidak benar karena sudah diakui dalam surat perjanjian hutang nasabah berapa pinjamannya, jangka waktu sama kewajibannya tiap bulannya, Pak. Meski pihaknya tak menampik ada oknum yang terlibat dalam kasus ini, sehingga sesuai perjanjian hutang, nasabah yang tercantum memiliki hutang dengan akad kredit tetap harus membayarnya ke bank. Ke rekening nasabahnya, Bu. Tidak bisa, sistem kita tidak bisa ke rekening orang lain. Yang setelah di rekening yang hanya bisa mengambil adalah nasabahnya. Dedi menyebut warga telah menjadi korban kredit topengan atau kredit tempilan. Akan tetapi selain warga, persoalan ini juga merugikan lembaganya, di mana efek perbuatan kredit topengan membuat kreditur macet pembayar angsuran. Mungkin kalau dikategorikan tempilan atau topengan lah, Pak. Di belakang itu ya kredit itu digunakan oleh oknum itu setelah kredit pencairan. Di luar itu ada seperti perjanjian apa, saya juga tidak tahu. Yang dirugikan tentunya BRI ya, Pak. oh BRI. Tentunya BRI. Kalau nasabah juga kan harus bayar. Harus bayar karena sudah diakui, nasabah sudah mengakui hutangnya pada saat. Walaupun hanya terima 1 juta misalkan. Walaupun. Jadi nggak seperti itu, Pak. Jadi gini, nasabah itu saya juga terima 1 juta itu dari siapa? Kalau BRI full ngasihnya, Pak. Karena bisa dibuktikan di rekening nasabahnya, terimanya full, tidak terimanya 1 juta. Setelah nasabah mengakui hutangnya, perjanjian kreditnya, nasabah full terimanya. Oknum ini, BRI ini, itu di luar, ya, di luar mengiming-imingi apa atau seperti apa perjanjiannya saya juga kurang tahu, ya. Tapi saya pastikan setelah kami mengetahuinya ini terbuka. Ya, satu, kepalanya sebelumnya kami ganti. Kedua, yang bersangkutan oknumnya ini akan kita proses indisipliner sesuai ketentuan kami. Pik Harapan Rakyat Garut.